Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Paskah kita hari ini. Kita akan berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus memberi kemenangan. Kematian dan kebangkitan Yesus memberi kemenangan. Nah, itu firman Tuhan, tema firman Tuhan hari ini. Saudara, saya teringat berapa tahun yang lalu ketika ada seseorang artis, dia orang cukup terkenal dia banyak disenangi banyak orang karena dia tuh banyak menolong. Ya, ketika ada orang susah, dia kadang-kala hadir memberikan pertolongan. Artis ini bernama, mungkin Bapak Ibu tahu namanya Olga. Bapak Ibu kenal? Namanya Olga. Lengkapnya saya nggak tahu persis, tapi panggilannya Olga. Dia di masa hidupnya dia banyak melakukan banyak hal. Di samping dia dikenal karena memang dia seorang artis, dia juga dikenal. Kenapa? Karena banyak menolong orang yang dalam kondisi kesusahan. Ketika dia mati, ketika dia meninggal, waduh, para yang menggemari, para penggemarnya merasa kehilangan. Kesedihan mendalam. Ya. Sehingga pada waktu pemakamannya atau penguburannya, banyak orang yang datang. Ya. Bahkan setelah berapa bulan, setelah dimakamkan, makamnya tidak pernah sepi. Banyak dikunjungi oleh banyak orang. Bahkan setelah berjalan 1 tahun, tetap banyak orang mengunjungi pemakaman Olga ini. Ketika melihat orang begitu antusias mengunjungi pemakaman Olga ini, suatu ketika ada seorang yang ditanya oleh seorang wartawan, ya. Ditanya begini, kenapa Anda begitu antusiasnya datang ke tempat pemakaman Olga ini? Mereka bilang begini, karena Olga itu orangnya baik. Olga itu orangnya yang banyak menolong. Dia juga public figure. Jadi berbagai macam alasan. Orang datang ke situ karena apa? Mengingat Olga itu baik. Jadi orang datang ke situ tidak tangan kosong. Tapi karena mereka sebagai penggemar dia, mereka datang ke makam Olga itu biasa bawa karangan bunga. Lalu ada tulisan di karang bunga itu bilang gini, sekalipun engkau sudah tiada, tapi karyamu tidak pernah kami lupakan. Karena engkau baik, banyak menolong banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Olga, artis terkenal, banyak memberikan pertolongan bagi banyak orang. Ketika ia sudah meninggal, dikenang oleh banyak orang. Hari ini, saudara dan saya, kita mengikuti ibadah dalam rangka kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hari Jumat kemarin kita sudah mengikuti ibadah dalam rangka apa? Kematiannya. Hari ini kita di tempat ini mengikuti ibadah dalam rangka apa? Kebangkitannya. Tapi saya melihat suasananya, apakah masih hanyut dalam suasana karena kemarin Jumat Agung? Saya tidak mengerti. Kelihatannya lemah semuanya. Tatapan matanya seperti orang yang gak tidur semalam suntuk. Ya, kurang berbinar-binar. Mungkin tadi belum minum kopi, saya juga tidak tahu. Ya. Hari ini kita mengikuti ibadah dalam rangka kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seyogyanya saudara saya itu menyadari bahwa hari ini adalah hari kemenangan bagiku. Amin. Gembala pembina kita seringkali bilang begini kalau ibadah Paskah. Ya, kalau Bapak Ibu simak dari tahun ke tahun,
Bapak Gembala pembina kita bilang begini, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun yang hari-hari ini kau hadapi, satu hal yang saya mau ingatkan, satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa Tuhan kita yang kita kenal dalam Yesus, Dia sangat mengasihi saudara saya. Amin. Aminnya aja loyo. Dia sangat mengasihi saudara saya. Karena itu apapun yang kau hadapi, di hari-hari yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan akan datang, ingat, Yesus telah mati buat saudara saya. Amin. Itu yang membuat kita harus bangkit. Supaya apa? Supaya saudara saya tidak tenggelam dalam kondisi mungkin hari ini dalam tekanan. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa Yesus memang mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita lihat dari Voice of Pentecost tadi, berbagai macam pendapat orang sebagainya. Tetapi yang saya tahu, firman Tuhan berkata bahwa Yesus memang mati, tapi Ia tidak mati selamanya. Ia bangkit pada hari ini, memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karenanya hari ini kita patut bersyukur karena masih bisa mengadakan ibadah baik Jumat Agung dan juga kita bisa mengikuti ibadah Paskah hari ini. Oleh karenanya bertalian dengan tema kita, kematian dan kebangkitannya memberikan kemenangan buat kita. Kita akan lihat ada berapa alasan, minimal ada 3 alasan mengapa kematian dan kebangkitan Yesus dapat memberikan kemenangan bagi gerejanya. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Judul perikopnya kebangkitan Kristus. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua hingga selesai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul-rasul. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang telah lahir sebelum waktunya. Katakan amin. Saudaraku, kita lihat apa yang telah tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ini tadi, ya. Di situ tadi Paulus berkata, aku akan menyampaikan sesuatu apa yang telah aku terima selama ini. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus aku sampaikan supaya kamu mengerti bahwa Yesus itu benar-benar mati sesuai dengan kitab suci. Bahkan tidak mati selamanya. Dia juga bangkit. Bahkan kebangkitnya juga sesuai dengan firman Tuhan.
Pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama. Mengapa saudaraku yang kasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus itu dapat memberikan kemenangan bagi kita sekalian? Jawabannya yang pertama adalah karena yang mati di atas kayu salib bukan manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang luar biasa. Katakan amin. Yang mati di atas kayu salib itu bukan manusia biasa, tapi dia manusia yang luar biasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yesus itu berasal dari Allah. Karena Yesus itu adalah makhluk surga yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena dia makhluk surga, karena dia anak Allah. Itu jawaban saudara kasih Tuhan. Yesus yang mati di atas kayu salib bukan manusia biasa. Kenapa itu dikatakan demikian? Karena Yesus adalah anak Allah, artinya ia berasal daripada Allah dan dia. Lalu yang kedua karena Yesus manusia yang tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-21 bilang begini, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, dan seterusnya. Alasan yang ketiga, mengapa dikatakan demikian, bahwa yang mati di atas salib itu bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Alasan yang ketiga, karena Yesus itu adalah firman yang menjadikan manusia yang turun ke dalam dunia ini. Dalam Injil Matius, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Amin. Alasan yang keempat, karena Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Yesus itu memang bukan manusia biasa. Dia manusia luar biasa. Karena dia manusia yang tidak berdosa. Amin. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, kematiannya, kebangkitannya membawa kemenangan. Lihat kiri kananmu, kalau Yesus sudah bangkit, engkau pun harus bangkit dalam Tuhan. Amin. Bagi rekan-rekan kita, teman-teman kita yang hari ini tadi sudah didoakan sebagai gembala kul atau koordinator dan sebagainya, ingat, maupun yang lainnya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya di bagian pertama ini saya mengingatkan kepada kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah melepaskan imanmu kepada Yesus. Karena dia yang telah mati, dia menanggung dosa saudara saya, dan dia juga yang menyelamatkan kita semuanya. Proses terus berjalan sampai hari ini. Tapi lah proses yang terjadi di kehidupan kita hari-hari ini tidak membuat kita menjadi undur di hadapan kita, meninggalkan tugas paling kita. Tapi itu membuat kita untuk semakin mengandalkan Tuhan supaya apa? Supaya dalam segala beban kehidupan kita, kita ingat pengorbanannya adalah pengorbanan yang luar biasa. Yang kemarin sudah kita peringati kematiannya, dan hari ini kita peringati hari kemenangannya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, alasnya yang kedua Bapak dan Saudara kasih Tuhan, mengapa kematian dan kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan. Yang kedua, karena di atas kayu salib itulah Yesus menyelesaikan segala tugasnya.
Di atas kayu salib itulah Yesus menuntaskan, menyelesaikan segala tugasnya. Artinya apa? Artinya semua yang menjadi kehendak Bapanya Ia selesaikan, Ia tuntaskan, bahkan sampai Ia mati di atas kayu salib. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 hingga ke-9. Dan di dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib dan seterusnya. Jadi kebangkitannya, kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan bagi kita. Karena di atas kayu salib itulah Yesus menuntaskan segala pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapanya. Amin. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus mati, apa tugas Tuhan Yesus? Apa pekerjaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pergi ke kota dan ke desa. Apa yang dia lakukan? Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia melepaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Dia memberikan makan 5.000 orang. Bahkan Ia membangkitkan Lazarus. Sekalipun banyak tantangan ketika Dia melakukan tugas pelayanan itu, tetapi itu tidak mengurangi semangatnya untuk menuntaskan setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapanya ke dalam kehidupannya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib pun Dia lakukan. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 26 ya, ayat yang ke-42. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa bilang begini, ya Bapa, kalau bisa biarlah cawan penderitaan ini berlalu dari hadapanku. Tapi bukan apa yang kukehendaki, tapi bukan yang aku ingin, tetapi apa yang Tuhan mau. Dengan kata lain, aku belum meminta, tapi biar kehendak Bapa yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus harus mengalami kematian. Semua itu pun Dia lakukan. Pertanyaan bagi kita, apa kurangnya kebaikan Tuhan Yesus bagi kita? Apa kurangnya? Semuanya sudah berikan kepada kita. Amin. Nyawanya diberikan kepada kita. Masih ragukah engkau akan kasih Tuhan? Kalau engkau mengerti sedemikian rupa kasih Tuhan kehidupanmu, Tuhan minta tetaplah setia di dalam Tuhan. Amin. Engkau sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus, tunaikanlah pekerjaan yang Tuhan berikan kehidupanmu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebab itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara, aku dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah secara offline begini. Kita bisa merayakan Paskah. Sekalipun jumlah keadaan kita masih dibatasi. Tapi buat saya itu tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti ibadah seperti ini. Amin. Kalau Olga saja ketika dia mati, orang-orang yang begitu ngefans dengan dia, sekalipun dia sudah mati, tapi setiap tahun orang datang berduyun-duyun ke makamnya dan membawa karangan bunga. Pertanyaan buat kita hari ini, ketika engkau masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah, apakah semangatmu tetap berkobar-kobar? Halo? Ataukah ya daripada aku bengong di rumah, daripada aku gak ada aktivitas yang lain, mendingan aku datang ibadah. Tapi kalau engkau ibadah
tanpa disertai dengan kerinduan dan kehausan, saudara akan merasa hampa dan kering. Ya. Tapi kalau engkau mengikuti ibadah dengan kerinduanmu bagaikan rusa merindukan air, saya percaya seberapapun orang yang hadir dalam ibadah itu tidak mengurangi semangat kita. Amin. Kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi pertanyaannya, sejauh manakah kerinduan kita ketika kita dalam ibadah itu? Yang tahu hanyalah Tuhan. Ya. Yang tahu meneropong hati kita hanyalah Tuhan. Karenanya saya mau mengingatkan kita hari ini. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena kita bisa memperingati hari kemenangan Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini bagian yang kedua ya. Jadi penerapnya buat kita sekalian hari ini, tetap setia dalam Tuhan. Serta kerjakanlah setiap tugas dan pelayananmu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena Yesus sendiri menuntaskan pekerjaannya yang dikehendaki Bapaknya sampai tuntas, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin. Sampai mati di atas kayu salib, semuanya dia lakukan karena dia mengikuti kehendak Bapaknya. Karena Bapa sangat mengasihi saudara saya, umat manusia yang berdosa. Maka dari itu, ketika kita menyadari pengorbanan Kristus sedemikian rupa, jangan sampai kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali dengan perbuatan kita yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Jadi bagian kedua, mengapa kematian dan kebangkitan Kristus dapat memberikan kemenangan bagi kita? Karena di atas kayu salib itulah Yesus menuntaskan tugasnya. Bapak Ibu bisa mencatat dalam firman Tuhan Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 tadi. Kemudian dalam Filipi pasal 2 8 ayat 9, Ibrani pasal 9 ayat 28. Ya, Injil Matius pasal 26 ayat 42. Dalam Ibrani pasal ke-9 28 itu bunyinya begini. Sama Kristus ditetapkan hanya mati satu kali saja. Kira-kira demikian bunyinya. Dia ditetapkan hanya mati untuk satu kali saja. Untuk apa? Menanggung seluruh dosa kita. Dan membawa kita masuk dalam penyelamatan yang kekal. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga sudah kasih Tuhan. Yang ketiga, mengapa kematian dan kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi kita sebagai gerejanya, kita baca bersama-sama. Yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Yesus yang mati di atas kayu salib, ia bangkit pada hari yang ketiga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yesus yang mati di atas kayu salib, ia tidak mati selamanya, tapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Artinya ia tidak mati selamanya, tetapi ia bangkit. Semuanya itu membuktikan benar anak Allah. Ya. Membuktikan bahwa Yesus itu telah menang atas maut, ya. Dan yang ketiga, dari segala ketakutan, kekhawatiran, akan menyembuhkan yang sakit dan lain sebagainya. Bahkan sampai ia membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang keempat hingga ke-8, perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Ayat yang keempat berkata demikian, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa buktinya kalau ia bangkit? Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul dan seterusnya. Yang terakhir dia menampakkan kepada seorang bernama Paulus. Itu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Amin. Dalam Voice of Pentecost tadi berkatakan, apa bukti Yesus bangkit? Salah satu disebutkan kuburnya kosong dan disaksikan banyak orang. Memang secara kasat mata kita tidak lihat, tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dia benar-benar bangkit. Ia bangkit itu membuktikan bahwa dia itu benar-benar anak Allah. Membuktikan buat menang atas kuasa maut. Membuktikan bahwa dia sanggup menolong, memberikan jalan keluar, gembala dalam kehidupan kita sekalian. Pertanyaan hari-hari ini, apa yang engkau hadapi dalam pergumulanmu? Mungkin banyak waktu yang kau pakai untuk berdoa, tapi mungkin doamu sampai hari ini sepertinya masih kandas. Belum dapat jawaban seperti yang kita harapkan. Bahkan terkesan sepertinya tidak ada titik-titik terang untuk mendapat jawaban. Tapi ingatkan hari ini, Tuhan janji, aku tidak biarkan sendiri. Ia bangkit dari kematiannya, membuktikan bahwa dia sanggup untuk melepaskan, membebaskan saudara saya dari kekhawatiran, ketakutan, dan dia akan membuka jalan bagi kita. Sudah barang tentu ukurannya bukan ukuran kita, tapi ukurannya ukuran Tuhan. Waktunya juga waktunya tuh Tuhan. Betul enggak? Maka dari itu saudara kasih Tuhan, kalau mungkin ada di antara kita yang hari-hari mungkin lagi pernah dikecewakan. Mungkin ada orang yang menggosip saudara saya. Mungkin ada orang yang membuat mungkin hatimu mungkin jadi cemas dan gemas. Padahal kamu tidak melakukan itu. Mungkin kau dipojokkan dan sebagainya. Saya mau ingatkan, Tuhan lebih menderita dari saudara saya. Lebih dipermalukan. Dia diludahi, dicambuk, dihina, dilecehkan. Tapi semuanya dia jalani karena kehendak Bapaknya. Pertanyaan saya, saudara pernah diludahi? Pernah dilecehkan? Pernah dihina? Belum sebanding dengan pengorbanan Kristus. Dia bangkit, pertanda bahwa dia sanggup membela saudara dan saya. Amin. Hatimu yang terluka, dia akan balut. Hatimu yang kecewa, dia akan pulihkan. Engkau menghadapi jalan buntu, percaya Tuhan pasti punya cara untuk menolong saudara saya, membuka jalan bagi kita, asal engkau hatimu tetap terpaut kepada Dia. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saya berikan kesaksian singkat. Minggu yang ketiga, kalau tidak salah minggu yang kedua ya. Minggu kedua kemarin saya itu sama RS itu diberikan kepercayaan untuk melayani gereja GBI yang ada di Adipala. Ya. Pada waktu saya pelayan di sana, gembalanya bilang begini, Pak, nanti kalau habis firman, karena firman Tuhan itu diberikan kepada saya dengan tema begini, oleh salib Yesus hidupku diselamatkan, oleh Kristus hidupku diselamatkan. Terus Bapak Gembalanya bilang begini, Pak, nanti habis firman Tuhan, tolong ingatkan supaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini
ketika setelah firman Tuhan diingatkan supaya yang pelayanan, supaya jangan mudah meninggalkan pelayanan. Yang kedua, setelah dengarkan firman Tuhan, karena Yesus telah mati bagi kita, jemaat Tuhan terus diingatkan supaya diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bisa menabur, untuk bisa memberi buat pekerjaan Tuhan. Setelah habis firman Tuhan, saya ingat dengan pesan ini tadi. Ya. Saya ingat pesan ini tadi. Lalu saya bilang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, telah dengar firman Tuhan hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dilakukan? Saya ulangi, saya bilang, supaya nanti tambah genah. Saya sudah menjelas, saya bilang. Bapak Ibu sudah dengarkan firman Tuhan? Sudah. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke? Yang selanjutnya, bisa dilakukan? Begini lagi dengan saya. Ada yang melotot sama saya. Saya bilang begini, ini bukan hanya buat jemaat GBA di Pala, ini juga berlaku bagi kita. Amin. Lihat kiri kananmu, yang senyum jangan cemberut. Saudara dengar firman Tuhan hari ini? Jelas? Bisa dipahami? Bisa dilakukan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Tetap setia dan kerjakan tugas pelayananmu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Amin. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena Yesus itu sudah menyatakan kasih-Nya, pengorbanannya yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Sekalipun mungkin banyak pendapat-pendapat di luar meragukan tentang kebangkitan Yesus kematian, tapi buat saya, patokan saya firman Tuhan. Boleh kita menimba berbagai macam pengetahuan, tetapi saya berpegang teguh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata, Yesus memang benar-benar mati sesuai dengan kitab suci. Yesus juga benar-benar bangkit sesuai dengan kitab suci. Kematiannya dan kebangkitannya membawa kemenangan bagi kita semua gerejanya. Maka dari itu, jangan pernah engkau menyerah. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Sekalipun proses hidupmu sampai hari itu terjadi, tapi ingat, kalau nyawanya saja diberikan buat kita, apalagi pertolongannya lain pasti dia berikan buat kita. Amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara kasih Tuhan sebagai penutup bagi kita semua. Saya ingatkan kepada kita sekalian, tetaplah setia dalam miring Tuhan. Kemudian tetap kerjakan setiap pelayan yang ada dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena Yesus telah mati bahkan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan pengampunan, penebusan, keselamatan, dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Oke, lihat kiri kanan bilang begini, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Amin. Dan buat kita semua. Kalau kita tunjuk teman kita terus, kita kok nggak dapat, jadi bilangin buat kamu, buat kamu, buat kita semua. Ya, demikianlah firman Tuhan dalam ibadah Paskah kita hari ini. Kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kita akan puji mengatakan Dia sungguh indah. Dia Yesus. Amin Tuhan. Dia sungguh indah,
Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan dari awal, Dia sungguh indah. Katakan Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Katakan Dia cintaku, cinta daku, dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, oh, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, kau ku puja, pujikan, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau puja, pujikan, ku sembah. Haleluya, kau puja, pujikan, ku sembah. Haleluya, kau puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan
Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Yesus. Haleluya, Yesus, syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita sekalian dalam ibadah, dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus mati, tapi ia juga bangkit. Dia memang mati, tapi ia juga bangkit pada hari ini. Dan kebangkitannya itu membawa kemenangan bagi gerejanya, yaitu bagi setiap kita semuanya. Karena yang mati di atas kayu salib bukan manusia biasa, tapi dia manusia yang luar biasa. Karena dia berasal dari Allah. Karena Yesus manusia yang tidak berdosa. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadikan manusia. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat, ia bangkit hari ini. Ia bangkit hari ini. Dia rindu supaya gerejanya Tuhan, gerejanya kita semua juga bangkit dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sepertinya engkau tidak mampu menjalani hidup ini. Persoalan silih berganti, tekanan di sana sini terjadi dalam hidupanmu. Seolah-olah tidak ada Tuhan, seolah-olah jauh jawaban Tuhan dalam hidupanmu. Tapi pagi ini katakan, Tuhan, aku percaya Engkau mati dan bangkit memberi kemenangan dalam hidupanku. Letakkan tanganmu di dada, katakan, Tuhan, aku butuh sentuhanmu. Aku butuh tuntunanmu, Tuhan. Yesus, Engkau melihat tangan-tangan anak-anakmu. Engkau melihat beban mereka. Engkau melihat pergumulan mereka. Meluk mereka, Tuhan. Peluk anak-anakmu dengan kasih-Mu, Tuhan. Jamah hatinya, Tuhan. Biarlah hatinya tetap melekat kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Kuralama shikaralala. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau baik bagi kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Uralama shikaralala. Haleluya. Engkau jamah anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau rangkul mereka, Tuhan, dengan kasih-Mu, Tuhan. Engkau memeluk mereka, Tuhan, dengan kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku.
katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan ku sembahkan, sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, yang layak untuk ku sembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan kasih-Mu sempurna dalam hidupku, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam kasih-Mu dalam ibadah Paskah kami hari ini. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pagi ini, baik itu lewat pujian maupun lewat firman-Mu, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan berikan hati kami untuk tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau, bahkan mengerjakan segala plan yang ada dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena Engkau sendiri telah menuntaskan tugas-Mu yang dikehendaki Bapa-Mu, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini tertanam di hati kami, membawa kami terus mengalami kemajuan dan bertumbuh dan pengiring akan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, supaya terus dilengkapi, terus Tuhan Yesus dimampukan di dalam melakukan, mengerjakan setiap tugas pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan di kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan kami juga tidak lupa terus berdoa buat anak-anak yang kemarin dalam Jumat Agung, mereka yang sudah dibaptis, kami menyerahkan mereka supaya semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sebagai bukti bahwa mereka hidup mau terus mengasihi Engkau. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama dan mereka terus mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap kami yang hari pagi ini, tidak seorang pun Kau lewati, tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika kami pulang ada sukacita yang bersumber pada Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami, kekuatan yang baru, roh yang tetap menyala-nyala yang Tuhan beri kepada kami, supaya kami tetap terus memiliki hati yang tetap terus ya Tuhan mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan jangan lupa berdoa untuk ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang bekerja berkarya, bahkan jemaat yang sudah mendaftarkan diri supaya tetap antusias mengikuti ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali pulang. Biarlah Tuhan menuntun setiap langkah kami, setiap kendaraan kami pakai, dituntun Tuhan dan sertai Tuhan, sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu, dan berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semuanya dalam ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama angkat tangan dan kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkat Tuhan kita sepakat berkata, Amin.